Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Estiana Falihatul Rahma dari Prodi PGMI 3A Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai metode pembelajaran yang ada di dalam SD dan MI. Langsung saja, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara-cara yang dilakukan untuk membantu proses belajar agar berjalan efektif dan efisien. Metode ini digunakan oleh pendidik agar para peserta didiknya memahami dan menguasai apa yang diajarkan. Umumnya, pendidik mencoba menggunakan beberapa metode pembelajaran atau menggabungkannya. Selain membuat peserta didik memahami materi, diharapkan metode yang digunakan dapat membuat mereka lebih tertarik dan tidak bosan saat belajar. Adapun macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama yaitu ceramah, yang kedua mind mapping, yang ketiga discovery learning, yang keempat karya wisata, yang kelima diskusi, dan yang keenam bermain peran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan cara mengimplementasikan materi pelajaran secara lisan kepada sekelompok peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa pengertian metode ceramah itu merupakan cara guru untuk menyampaikan atau menjelaskan oleh materi ajar secara lisan kepada siswa serta secara langsung. Yang kedua, metode mind mapping. Metode mind mapping adalah penerapan konsep berupa pemetaan pikiran dengan susunan materi yang tersusun. Dalam pembelajaran, fungsi dari peta pikiran untuk memudahkan siswa dalam memahami materi menggunakan teknik tertentu. Adapun langkah-langkah metode mind mapping. Yang pertama, tulis gagasan utamanya di tengah-tengah kertas dan lingkupilah dengan lingkaran, persegi, dan bentuk lainnya. Yang kedua, tambahkan sebuah cabang yang keluar dari pusatnya untuk setiap poin atau gagasan utama. Yang ketiga, tuliskan kata kunci tiap cabang yang dikembangkannya untuk detail. Dan yang keempat, tambahkan simbol-simbol dan ilustrasi-ilustrasi untuk mendapatkan ingatan yang lebih baik. Selanjutnya adalah metode discovery learning. Metode ini dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi ketika siswa tidak disajikan informasi secara langsung, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasikan pemahaman mengenai informasi tersebut secara mandiri. Siswa dilatih untuk terbiasa menjadi seorang yang saintis atau ilmuwan. Mereka tidak hanya sebagai konsumen, tetapi diharapkan pula bisa berperan aktif, bahkan sebagai pelaku dari pencipta ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa siswa langsung pada objek yang akan dipelajari dan objek itu terdapat di luar kelas. Kata karya wisata berasal dari kata karya yang berarti kerja dan wisata berarti pergi. Dengan demikian, karya wisata berarti pergi bekerja atau bepergian ke suatu tempat untuk bekerja. Hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, pengertian karya wisata adalah para siswa akan mempelajari suatu objek di luar kelas. Selanjutnya adalah metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode yang memungkinkan terjadi interaksi dan saling tukar pendapat, pengalaman, dan informasi. Metode pembelajaran ini sangatlah menarik karena dapat mendorong peserta didik untuk berinteraksi dan saling membantu dalam memahami pendapat yang berbeda, yang dimungkinkan muncul selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya adalah metode bermain peran. Bermain peran atau role playing adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku berpura-pura atau berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan
dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Mungkin sekian video pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian hubungi email yang ada di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.